Pembahasan lanjutan mengenai Instagram Feed. Oke, ini Instagram Feed. Buat feed Instagrammu dengan rapih. Terus pertanyaannya, kenapa sih harus ngerapihin feed? Yang pertama, yang pasti bikin followers betah. Jadi meningkatkan eh, angka, bukan meningkatkan waktu melihat profil Instagram kita. Nah, itu di-track oleh Instagram, semuanya di-track intinya. Jadi Instagram tahu tuh seberapa lama audience atau followers ngelihat ke profil kita. Kemudian dengan merapikan feed, akun kita terlihat lebih profesional. Kemudian kita bisa lebih terpercaya karena profesional tadi. Kemudian kita juga bisa dapetin more followers. Nah, untuk Instagram feed, konten itu penting banget. Konten itu rajanya. Sering banget kita lihat dan baca kata-kata ini, konten is king, konten itu adalah raja. Kenapa sih kayak gitu? Konten yang saya maksud di sini adalah foto atau video yang berkaitan dengan produkmu. Karena dengan konten lah produk atau brandmu terdeliver dengan baik kepada followers. Gimana caranya kamu punya produk tapi nggak bisa bikin konten yang berkualitas? Sama aja bohong kayak kamu punya toko tapi nggak menata tokomu dengan rapi. Lalu apa aja sih ide konten untuk produkmu? Sangat banyak ide konten yang bisa kamu gunakan. Seliweran setiap hari kalau kamu follow akun Instagram yang punya konten yang bagus. Kamu bisa follow Instagram berikut ini agar kamu mendapatkan referensi ide konten. Seperti yang kita tahu, otak kita itu abstrak dalam menerima informasi, ya kan? Jadi kita bisa perbanyak referensi, misalnya dengan follow Instagram akun-akun yang bagus, feeds-nya, nanti kedepannya akan terbentuk sendiri di otak kita. Kita mau ngebentuk kayak gimana sih feeds di akun kita. Nah, konten apa aja yang... Nah, nanti kita bahas ya, akun-akunnya apa aja buat study case. Oke, konten apa aja yang mampu menghasilkan interaksi yang tinggi. Nah, ini udah ada risetnya. Ada 4, ada konten inspirasi, konten edukasi, konten kekinian, dan konten hiburan. Konten inspirasi. Nah, ini contohnya by Apple dari ya Apple. Nah, ini postingan Apple. Ini postingan Apple di Instagramnya itu repost dari penggunanya. Jadi shot by Apple, dia punya campaign shot by Apple di Instagramnya. Makna dari postingan ini clear. Apple ingin penggunanya terinspirasi agar bisa menghasilkan foto selayaknya fotografer profesional dengan hanya menggunakan iPhone. Jadi shot on iPhone. Jadi dia ada campaignnya kayak gitu. Nah, ini emang berkualitas banget kan ya. Sorry. Konten inspirasi by Apple. Lanjut, kita bahas konten edukasi. Nah, menarik banget nih edukasi. Jadi kita selain hard selling, kita bisa edukasi audiens dengan misalnya nih di skincare atau di dunia makeup kita bisa kayak makeup tuh di breakdown, misalnya ada berapa makeup. Nah, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Dari Zig Ziglar. Jika kita punya brand kecantikan seperti Taman Oil, ide konten edukasi apa sih yang bisa kita coba? Nah, contohnya nih, gimana ya cara biar nggak jerawatan? Nah, nanti kita bisa bikin slide post tentang gimana cara biar nggak jerawatan. Kemudian apa aja sih penyebab jerawat? Kemudian makanan apa sih yang harus dihindarin biar nggak jerawatan? Kemudian jenis-jenis jerawat ada apa aja sih? Nah, ini study case-nya dari Taman Oil misalnya. Lanjut, konten hiburan. Nah, ini konten hiburan menarik banget sih. Jadi, ini case-nya adalah story template kayak skincare rutin. Misalnya nih, kita audiens tuh biasanya kita suruh buat checklist dia pakai yang mana aja. Terus share some tips or others products you like. Jadi kayak misalnya ada produk yang paling dia suka, dia bisa tag di sini. Nah, skincare bucket list kayak lu apa namanya audiens tuh banyak suka pakai brand apa. Nah, kalau ini kan dari luar negeri ya. Nah, ini bisa kita bikin misalnya nih brand-brand lokal kayak Wardah, kayak skincare ada nggak sih Wardah? Ada ya. Lanjut ke konten hiburan lanjut. Wait, ini kayaknya salah deh. Ke konten hiburan. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus think different. Kita jangan jualan mulu kerjaannya. Followers bosen kali kalau jualan mulu ya kan. Kita bisa ice breaking dengan postingan story template seperti yang tadi tuh, yang kayak gini. Like click games gitulah di Instagram stories kita. Nah,
Ini sangat bermanfaat loh untuk meningkatkan traffic karena nanti kan followers upload stories dan nge-tag kita. Lumayan soft selling buat nambah-nambah followers ya kan. Jadi ini kan misalnya kita bikin story template. Nah, dia secara nggak langsung wajib nge-tag kita kan. Karena ini templatean kita. Nanti biar ya intinya seperti itulah, ningkatin traffic gitu. Ini salah lagi, ternyata ini konten hiburan, sorry nanti diganti deh. Selain menambah traffic ke akun Instagram kita, fungsi konten kekinian adalah untuk membangun brand dekat dengan followers atau audiens. Jadi kayak nggak ada gap jarak antar audiens dan brand. Nah, brand communication yang kita bangun adalah kita dekat dengan followers. Ya enjoy, asik, ya kan. Ini sangat menguntungkan untuk meningkatkan engagement rate. Nah, engagement rate ini bakal dibahas di materi berikutnya. Ketika follower sudah terjalin komunikasi dengan brand kita, sangat mungkin ke depan dia akan terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan brand kita. Ini sangat menguntungkan karena ke depan feed dan stories kita akan lebih sering muncul di depan. Kayak misalnya nih, audience followers sudah sering interaksi sama kita. Nah, nanti akun-akun kita akan terus muncul di halaman terdepan. Kayak misalnya kita baru ngupload feed, postingan feed. Nah, itu langsung up di feed-nya dia, di apa namanya, di berandanya dia kayak gitu. Atau kalau di stories dia brand apa namanya, akun kita akan langsung muncul di paling kiri setelah akun dia sendiri. Itu karena kita sudah terjalin komunikasi. Konten kekinian contohnya. Ini ini jadi tadi konten hiburan ya, ini konten kekinian. Nah, ini kayak Mbak Nana lagi interview tapi nggak ada orangnya. Ini contohnya adalah jerawat setelah menggunakan taman oil. Kagak ada gitu. Intinya kayak gitu. Kinian. Konten kekinian. Inti dari konten kekinian adalah gunakan konten yang berkaitan dengan momen yang sedang hangat diperbincangkan. Misalnya, contoh yang saya share sebelumnya. Nah, momen yang lagi ramai saat itu adalah ketika Mbak Nana berusaha untuk wawancara Menteri Kesehatan, malah nggak datang-datang. Jadilah viral karena terkesan satir nih si Mbak Nana. Banyak contoh-contoh konten kekinian, misalnya yang lagi ramai saat ini adalah orang kaya tuh makannya di restoran mewah, ya kan? Kamu bisa gunakan dengan kata-kata misalnya kayak gini nih, orang kaya ngilangin jerawatnya nggak perawatan, tapi pakai taman oil. Oke, bahasan lanjutannya tentang mencari ide konten.